Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Nurlaila SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan fasilitator Ibu Cucu Hadiati MPD dan pengajar praktik Bapak Ikadek Arta SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, mulai dari rancangan tindakan aksi nyata, penerapan atau implementasi di lingkungan sekolah, sampai diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan guru lainnya. Adapun latar belakang pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 yaitu sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah sebagai bidang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah dengan memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut, guru seharusnya menciptakan sekolah berbudaya positif dengan lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikut tujuan dari pelaksanaan aksi nyata modul 1.4. Yang pertama, menumbuhkan budaya positif secara menyeluruh di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, membentuk motivasi intrinsik pada murid untuk berperilaku disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun tolak ukur dari pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 ini yaitu yang pertama, semua warga sekolah berkomitmen dan berintegrasi dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Yang kedua, tumbuhnya kesadaran diri atau motivasi intrinsik dalam diri murid untuk bertanggung jawab melaksanakan keyakinan sekolah atau kelas yang telah disepakati. Yang ketiga, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan permasalahan di kelas. Berikut lini masa dari aksi nyata modul 1.4. Yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru lain. Yang kedua, berkolaborasi dengan wali kelas lain untuk menyusun keyakinan kelas masing-masing. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dan mengevaluasi secara berkala. Dan yang keempat, melakukan diseminasi budaya positif. Adapun dukungan pada pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 ini sangat begitu besar dari kepala sekolah, wali kelas dan guru bimbingan konseling, rekan guru dan tenaga kependidikan, seluruh murid, serta sarana dan prasarana dari SMA Negeri 1 Karangbintang. Langkah yang pertama yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah atau yang mewakilinya. Di sini saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah dan juga meminta izin kepada kepala sekolah atau yang mewakilinya untuk melaksanakan diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan guru lainnya. Berikutnya, saya juga berkolaborasi dengan rekan guru lain tentang persiapan dan pelaksanaan diseminasi budaya positif. Selanjutnya, saya juga berkolaborasi dengan wali kelas yang lain untuk mendiskusikan persiapan dalam penyusunan keyakinan kelas di kelas masing-masing.
Berikut adalah diseminasi pemahaman dan implementasi budaya positif yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Apalagi tadi sudah diajak senam otak ya. Ulun aja tadi salah-salah juga. Biasa 4 gini ya kita, tapi tadi diminta seperti ini. Ternyata kita memang perlu latihan senam otak itu ya untuk mengasah konsentrasi juga. Baiklah, sekarang di sini saya akan melanjutkan materi tentang budaya positif. Yang berikutnya yaitu tentang keyakinan sekolah atau kelas. Nah, sebelumnya mungkin saya bertanya dulu dengan Bapak Ibu ya. Dengan istilah keyakinan kelas, pernahkah sebelumnya Bapak Ibu mendengar istilah ini sebelum saya ya? Kalau mendengar kan tadi sudah saya sebutkan keyakinan kelas. Pernah Bapak Ibu atau lebih familiar dengan istilah peraturan sekolah? Oh, sudah pernah kesepakatan kelas yang kegiatan kita kemarin ya Bapak Ibu. Tapi kalau di lingkungan sekolah biasanya kita lebih mengenal istilah keyakinan sekolah atau peraturan sekolah. Iya, selama ini kita mengenal dengan istilah peraturan sekolah. Nah, di sini kami berbagi apa yang sudah kami dapatkan dan akan kita jalankan bersama-sama. Jadi ini sudah masuk materi implementasi atau penerapan dari budaya positif yang sudah diantarkan oleh Pak Sugeng tadi ya. Disiplin positif itu berasal dari diri kita. Seperti Pak Helmi tadi contohnya, beliau dengan sukarela membukakan tangannya. Kalau Bu Muna tadi dengan sekuat tenaga mempertahankan, itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Jadi itu semua akan sama kita perlakukan kepada murid-murid kita ke depannya. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi kita akan mencari solusi nanti untuk permasalahan-permasalahan mereka. Nah, kalau untuk istilah keyakinan sekolah atau kelas, ini kita mulai biasakan. Jangan lagi kita sebut, kalian tahu peraturan sekolah kita apa? Ya, tapi kita biasakan dengan istilah keyakinan sekolah. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu isinya itu sama, hanya penyebutannya, tapi juga maknanya itu akan berbeda. Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Sugeng, ada 5 profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Masih ingat apa saja tadi? Bertakwa, mandiri, gotong royong. Iya, luar biasa. Sebenarnya ada lagunya itu, tapi karena saya buta nada, nanti kapan-kapan kita putarkan lagunya ya. Ada kan Bu Eka ya, Pak Sugeng ada lagunya sebenarnya, tapi kalau saya yang menyanyikan kacau nanti. Nah, jadi itu kita sepakati ya Bapak Ibu sebagai nilai-nilai kebajikan untuk sekolah kita. Setuju ya Bapak Ibu ya? Iya, karena itu memang program kita P5. Nah, jadi keyakinan sekolah atau kelas itu nanti berisikan pernyataan universal. Maksudnya universal itu berarti umum dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif ini maksudnya kalimatnya dibikin misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalimat negatif. Nah, ini langsung kita penerapannya nanti. Nah, Bapak Ibu bisa menerapkan ini tidak hanya di sekolah secara umum, tapi juga bisa di kelas. Dan ini kita mulai dari kelas dulu. Ya, nanti kita mulai dari kelas, nanti kita biasakan. Nggak mesti wali kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya Bu Muna guru fisika berarti membuat keyakinan kelas pembelajaran fisika. Jadi tidak mesti wali kelas. Ini memang terlihat sederhana, tapi kalau kita biasakan
kegiatan dari kelas-kelas, dari pembelajaran kita sehari-hari, itu akan tercipta yang disebut dengan keyakinan sekolah, ya. Kemudian contohnya tadi, jangan membuang sampah sembarangan, itu kita rubah, membuang sampah pada tempatnya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau mencoba mempraktekkan di kelas, jadi gunakan pernyataan bentuk positif ya Bapak Ibu. Terus yang universal itu yang mudah dipahaminya, maksudnya ya, mudah dipahami anak, kemudian juga mudah diingat. Kalau untuk keyakinan kelas ini tidak perlu banyak-banyak, ya maksimal 7 lah, 5 atau 4, tapi anak-anak itu benar-benar nanti diterapkan di kelasnya atau di lingkungan sekolahnya. Nah, itu dulu yang pertama. Selanjutnya, keyakinan kelas atau sekolah itu kita sebagai guru yang memiliki perannya. Jadi di sini kami berbagi ya Bapak Ibu ya, bukan maksudnya kami hanya mendapatkan duluan. Nah, mendapatkan duluan, dan disinilah saatnya kami berbagi ini demi apa ya? Demi kemajuan sekolah kita juga untuk membentuk karakter. Dan kami sudah menerapkannya, dan ternyata kalau kita buat keyakinan kelas ini, ternyata anak-anak itu jauh bertanggung jawab karena mereka yang diajak langsung. Nah, nanti kita bisa coba, ini kan mau tahun ajaran baru ya Bapak Ibu. Nah, itu kita coba di awal semester. Sebenarnya Bapak Ibu sering ya bikin kesepakatan kelas kan? Misalnya apa tuh Bu Muna? Misalnya KKM ya, terus harus mengumpul apa lagi Bu Muna? Kalau saya biasanya kalau ada anak-anak yang tidak bawa LKS, misalkan nih silahkan keluar, seperti itu. Nah, boleh. Tapi nanti itu bisa kita rubah dengan kalimat yang lebih positif, ya kan? Misalnya apa lagi? Tapi tetap ada konsekuensi Bapak Ibu. Selama ini kita sebut dengan hukuman ya Bu Muna ya. Nah, teman-teman ya, dengan istilah hukuman kita rubah istilahnya dengan konsekuensi, dan itu nanti datang dari mereka juga. Apalagi biasanya lagi Bu Muna selain itu? Masih banyak lagi ya. Sepertinya semua guru pernah melakukan ini, tapi hanya dalam bentuknya yang berbeda ya Bapak Ibu. Tidak dilegalkan, maksud kami ya, tidak diresmikan oleh anak-anak, dan itu datang dari kita biasanya, benar tidak Bapak Ibu? Itu sebenarnya menjadi refleksi saya juga. Nah, nanti kita coba, kita mengajak anak-anak secara langsung untuk menyampaikan pendapatnya, seperti yang kita lakukan pada saat visi kemarin. Masih ingat ya? Masih ingat kan Bapak Ibu pakai aplikasi apa kemarin itu? Nah, itu kita coba nanti terapkan di kelas. Oke, selanjutnya, nah ini contoh yang saya coba terapkan. Bapak Sugeng dan Ibu Eka juga menerapkan. Nah, ini contoh keyakinan kelas 11 IPA 2, karena kebetulan saya sebagai wali kelas 11 IPA 2. Jadi kemarin itu saya coba mengajak anak-anak pakai post-it, bisa Bapak Ibu ya. Pakai aplikasi apa kemarin Pak Sugeng? Jamboard. Nah, terus Padlet juga bisa kalau mau pakai yang aplikasi. Kalau saya ini pakai post-it aja kemarin, terus ditempel kan nanti di depan kelas, satu anak satu gagasan mereka. Baru nanti kita ajak anak-anak berdiskusi, mana saja yang kita ambil, jangan terlalu banyak, nanti oleng, belum lagi rumus kan. Nah, terus diambil yang penting, yang sama-sama kita kelompokkan, nanti kita dapatkan kesepakatannya. Nah, ini contohnya ada nilai kebajikan yang juga mengarah ke P5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Alhamdulillah masih sehat ya. Seperti biasa sebelum mulai kegiatan
Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat mendapatkan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, senyum dulu 30 detik. Ya, kamu kiri, kanan. Nah, ya bikin bagus sekali senyumnya ya. Supaya kalian tuh lebih rileks kan habis ulangan ya. Jadi suasananya masih tegang. Nah, ini yang tidak hadir siapa? Nah, ini keterangannya nggak ada yang tahu. Oh, nanti biar ibu tanyakan kepada orang tuanya ya. Randy juga masih sakit ya? Ya, semoga nanti Randy segera diberikan kesembuhan ya. Nah, sudah siap hari ini? Sudah. Tapi sebelumnya ibu mau ngasih konsentrasi dulu ini, fokusnya hari ini ya. Ikuti instruksi ibu ya, santai-santai. Ibu sudah disuruh senyum ya tadi. Nah, instruksinya nanti kalau ibu bilang tepuk pagi berarti 1 kali ya. Tepuk siang nanti 2 kali. Tepuk sore nanti 3 kali. Kalau tepuk malam nanti ya kita coba dulu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Nah, gitu ya. Bisa ya? Kita mulai dulu. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam. Mantap. Sekali lagi terakhir ya. Ternyata anak ibu sudah konsisten tapi lumayan kita lagi. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Hampir tadi siang Pak Ahmad, tapi tidak apa-apa ya. Oke, beri tepuk tangan dulu buat semua ya. Pasti semua juga sudah sedang menyiapkan habis ulangan. Nah, hari ini kan kita sudah ulangan juga. Nah, tapi ini memang walaupun terlambat di sini kita akan menerapkan tentang yang namanya keyakinan kelas. Nah, istilah ini memang mungkin baru ya buat kalian. Tapi kalau peraturan kelas sudah sering kan dengar? Iya, betul sekali. Nah, kalau peraturan kelas apa aja ini yang sudah kalian ketahui apa aja peraturan kelasnya? Apa? Biasanya kita di kelas masalah piket apa? Mengerjakan piket sesuai jadwal. Apa lagi? Menghormati apa diri? Boleh. Nah, itu kan peraturan kelas. Nah, apa sih bedanya dengan keyakinan kelas? Isinya itu sebenarnya hampir sama. Cuma bedanya selama ini itu datang dari ibu kalau peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas nanti ibu akan mengajak kalian untuk sama-sama kita berdiskusi di sini tentang apa saja yang akan kita lakukan di kelas, apa saja yang seharusnya tidak dilakukan di kelas, ya. Nah, kita sama-sama menyusun yang disebut dengan keyakinan kelas. Tapi sebelumnya, ibu mau mengingatkan ada istilahnya nanti nilai kebajikan. Kalau bahasa kalian sehari-hari itu nilai apa kalau kebajikan itu? Kebajikan. Kalau istilah kebajikan? Kebaikan. Sama saja ya nak. Jadi nilai kebaikan atau kebajikan itu yang akan melandasi kalian untuk nanti mengungkapkan pendapat dalam menyusun keyakinan kelas nanti ya. Nah, kita sepakati aja karena kita ini sudah sering mendengar ini ya, profil pelajar Pancasila atau P5. Sudah kan? Sudah ya, sudah pernah mempraktekkan juga ya kelas 10 kemarin. Ya, ada kan yang ikut apa aja kemarin? Oh, ada yang ikut tata boga apalagi? Ada 3 kemarin. Nah, kita sepakati nilai-nilainya di sini ya. Ada beriman dan bertakwa, nanti berakhlak mulia, kemudian nanti ada mandiri, kemudian berkebinekaan global. Ini maksudnya cara kita berinteraksi ya, baik dari dalam negeri maupun sama orang bule-bule ya, luar negeri, etnisnya macam-macam, ada Lombok,
ada Jawa di sini, ada Banjar. Kemudian nanti bergotong royong, terus kreatif dan bernalar kritis ya. Tapi masih banyak nilai-nilai kebaikan itu sebenarnya ya, kayak yang disebutkan tadi, ada saling menghormati ya. Nah, ini keyakinan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan kelas itu nanti adalah pernyataan universal. Pernyataan universal itu maksudnya pernyataan umum yang nanti kalian tuliskan, nanti dibagikan di kertas ini ya. Satu orang nanti satu pernyataan. Kemudian dalam bentuk positif, maksudnya dalam bentuk positif nanti kalimatnya itu misalnya jangan buang sampah sembarangan. Kata jangan itu nanti menunjukkan kalimat negatif. Ya, itu nanti seharusnya nanti diperbaiki. Ya, jadi kalau keyakinan kelas itu pakai kalimat positif. Selama ini kan di peraturan misalnya tidak boleh menggunakan kaos kaki selain kaos kaki sekolah, ya enggak? Nah, biasanya seperti itu ada kata-kata tidak. Nah, nanti kita perbaiki bersama. Kemudian nanti mudah dipahami dan mudah diingat, ya. Jadi nanti kita bikin sekitar 5 sampai 6 keyakinan saja, walaupun dari 29 anak, ya. Kemudian ini yang sudah Ibu bilang tadi, nanti Ibu akan mengajak kalian berdiskusi di sini untuk membuat keyakinan kelas itu ya, berdasarkan nanti kesepakatan kita bersama. Nah, untuk sementara ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum nanti Ibu membagikan ini sticky note-nya ke kalian untuk menuliskan pendapat dari kalian untuk aturan yang sebaiknya dilakukan dan sebaiknya tidak dilakukan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ibu ada yang mau ditanyakan? Ya. Boleh nggak sih kita makan di dalam kelas? Nah, kalau misalnya mau makan dan minum di kelas, nanti tulis aja dulu di kertas ini, ya, di sticky note ini. Nanti kan kita diskusikan seperti yang Ibu bilang ya, kita sepakati semuanya full ya, bukan cuma dari Ibu tapi dari teman-teman ya kan, supaya kelas kita nanti nyaman ya. Pembelajarannya ini nanti berlaku mulai hari ini sampai nanti berikutnya ya. Nanti kita evaluasi juga kalau ada yang perlu ditambahkan keyakinan kelasnya, nanti kita tambahkan. Kalau ada yang perlu diperbaiki, nanti kita perbaiki. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada? Kalau begitu nih Ibu bagikan saja ya kertasnya. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah menuliskan peraturan-peraturan apa saja yang kalian harapkan. Jadi apa saja yang akan sebaiknya kalian lakukan di kelas, apa saja yang sebaiknya tidak dilakukan di kelas. Nah, di sini sambil Ibu lihat dulu ya, Ibu kelompokkan dulu yang mirip-mirip. Nah, misalnya ini belajar sambil bermain. Terus ini juga sama. Oh, ini sama ya.
saling menghargai. Nah, ini Ibu kelompokkan dulu. Ini jaga kebersihan. Buang sampah. Ya. Nah, ini sudah Ibu kelompokkan ya. Di sini nanti kelompok yang tentang kebersihan. Di sini ada tentang pertemanan. Ini tadi tentang belajar sambil bermain. Di sini berdoa. Ini HP. Terus ini, oh ini boleh makan dan minum ya. Nah, sekarang Ibu minta bantuan 2 orang. Ya, maju ke depan. Bacakan yang, ya silakan Ibu minta bantuannya 2 orang. Maju, siapa? Bacakan ini biar kita diskusikan sama-sama. Yuk. Nah, ini nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Nilai-nilai kebajikan apa, nilai-nilai kebaikan apa yang ada di dalam kalimat yang sudah kalian tuliskan. Tapi pertama Ibu cek dulu. Tadi Ibu lihat sih tidak ada ya kalimat negatif. Ada 1 sebenarnya. Coba lagi cek Dela sama Lailatul. Kalimat negatif tadi kalau ada kalimat tidak, jangan tadi ya. Ada nggak? Kalau ada kita perbaiki dulu kalimatnya. Ada deh? Nah ya, itu berarti termasuk masih negatif ya. Apa di situ Del? Nah, stop membuli teman. Nah ya, kita rubah dulu kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Kalau itu masih negatif ya, dilarang, jangan, terus tadi tidak boleh, stop. Nah itu dirubahnya jadi apa kira-kira? Tadi kan kalimatnya stop membuli teman di kelas. Berarti apa? Kalimatnya yang lebih positif. Boleh, berarti apa? Menghargai teman satu kelas. Ya, nanti itu kita rubah di situ ya. Ada lagi Dela dan Lailatul? Cuma itu ya. Lailatul bisa? Ada? Nggak ada lagi ya. Berarti itu tadi kita perbaiki. Nah, sekarang kita mulai dari yang bagian atas dulu. Dela dan Lailatul itu kan hampir sama. Itu apa? Bacakan dulu biar temannya juga bisa tahu. Ya, apalagi? Nah, ya, stop dulu. Jadi ada 2 tadi ya, ada yang menjalankan kebersihan sesuai jadwal, terus ada yang cuma dengan kalimat menjaga kebersihan, begitu ya. Nah, kita diskusikan, kalau dengan kalimat menjaga kebersihan kelas, terus ada tadi apa lagi Del? Buanglah sampah kalau nggak salah ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu nilai kebaikan apa berarti yang muncul di situ? Menurut kalian? Iya, berarti untuk nilai kebajikan yang pertama nih ya kita sepakati kebersihan ya. Terus bentar nih. Ya, jadi ini kita sepakati dulu nilai yang pertama, nanti kita susun ya. Kalau ini kan kita mulai dari yang kalian tempel. Nah, nilai kebersihan. Terus berarti tindakannya, kalau ini kan nilainya ya. Nilainya nilai kebersihan. Berarti perilakunya apa di sini? Kalimatnya berarti mau menjaga kebersihan atau yang membuang sampah pada tempatnya? Hampir sama sebenarnya. Jadi apa kesepakatannya? Menjaga, Ibu tuliskan di sini ya. Menjaga kebersihan kelas ya. Nah, ini dulu. Ada mau ditambahkan kalimatnya? Lihat sambil Del di situ ada lagi kalimat-kalimat yang berbeda.
Nah, menjaga kebersihan kelas ya. Berarti ini nilai kebaikannya, kebajikannya adalah kebersihan. Setuju semua ini? Oke, ini sudah kesepakatan bersama ya. Kemudian ada lagi. Nih Ibu kasih tebal biar kelihatan ini adalah nilai kebaikannya. Terus lanjut kelompok yang apa yang kelompok di bawahnya itu kalimat-kalimatnya bisa lebih keras Lailatul. Nah, terus apa lagi? Hampir sama ya. Terus hargailah temanmu di kelas dan juga negara Indonesia. wis, negara Indonesia. Ya, bagus ya. Berarti ini maksudnya tuh semua suku. Terus apa lagi? Saling menghargai, Ya. saling menghargai satu sama lain dan kompak dalam keadaan apapun. Kompak, ya. Terus ada lagi? Hampir sama. Oh, yang tadi sudah kita perbaiki. Berarti ini nilai kebajikannya apa nih? Saling menghargai dan menghormati atau mau menghargai saja? Dan menghormati. Kita gabung aja ya. Berarti saling menghargai dan nggak muat. Menghormati ya. Nah, terus tindakannya. Nah, tindakannya atau perilakunya yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Ini berarti Ibu sudah bahas ya, perilaku yang tampak dan perilaku yang tidak tampak ya. Berarti ini apa kalimatnya? Perilakunya berarti menghargai dan menghormati semua warga sekolah atau mau teman saja. Jadi kalau nanti ada guru yang masuk tidak dihormati. Apa kalimatnya berarti? Mau seluruh Indonesia seperti yang tadi. Berarti apa? Menghargai dan menghormati apa kalimatnya? Seluruh Indonesia. Semua warga sekolah. Jadi kalau semua warga sekolah itu di situ masuk apa aja berarti? Guru, apalagi? Murid, staf, betul. Apalagi? Kepala, iya, dan juga apa? Petugas kebersihannya juga harus dihargai dan dihormati. Berarti di sini kita harus menghargai perbedaan, makanya kita tadi, walaupun kalimatnya negatif ya tadi ya, stop bullying. Nah, sebaiknya berarti kita menghargai perbedaan. Berarti di sini kalimatnya menghargai dan menghormati semua warga sekolah ya. Nah, terus lagi bacakan lagi buat teman-temannya. Menggunakan HP saat belajar. Nah, kita bahas nih. Apalagi kalimatnya? Boleh menggunakan HP saat pembelajaran. Ada lagi? Oh, 2 nih. Ya, mau menggunakan HP pada saat pembelajaran. Yang lain gimana pendapatnya? Gimana, Pul? Hah? Setuju nggak? Kita bahas dulu nih. Setuju. Tujuannya apa dulu? Belajar sambil bermain. Sekarang Ibu mau balik nanya dulu ke kalian, itu nanti kalian gunakannya itu apakah pada waktu tertentu saja atau seperti apa? Misalnya pada saat apa berarti? Istirahat. Belajar dan main. Kan di situ katanya tadi menggunakan HP saat pembelajaran. Yang satunya kan ada 2.
Oh, dua-duanya sama pada saat. Nah, kalian nulisnya kan saat pembelajaran. Tadi katanya mau istirahat, itu aja mintanya saat belajar. Ya. Nah, sekarang berarti ini nilai apa dulu? Kalau kalian itu nanti mau menggunakan HP pada saat pembelajaran, apakah harus izin dulu dengan gurunya? Apakah menunggu arahan dulu dari gurunya? Berarti apa? Apa Lana? Yang keras suaranya apa? Menunggu arahan. Berarti harus menunggu dulu arahan. Tapi yang lain sepakat semua nih, itu kan 2 orang aja. Setuju aja kah ini boleh membawa HP pada saat pembelajaran, tapi dengan syarat tadi apa? Arahan dari guru. Kalau tidak ada arahan, berarti HP-nya dikumpulkan kepada wali kelas ya. Oke, berarti itu nilai apa yang ada berarti di situ? Nilai tanggung jawab kah? Nilai disiplin kah kalau sesuai arahan guru? Apakah nilai mandiri mungkin? Apa berarti? Disiplin. Berarti kita tulis di sini nilai kebajikannya, setuju semua ya? Berarti disiplin. Berarti perilakunya menggunakan HP pada saat apa tadi? Sesuai arahan ya. Kok hilang tadi? Terhapus, salah hapus. Nah, harusnya ini ya. Nah, berarti ini kalimatnya apa nih? Berarti apa? Menggunakan handphone ya pada saat pembelajaran sesuai arahan dari guru ya. Ini nah sepakat. Berarti nanti kalau tidak ada arahan dari guru atau belum ada arahan dari guru, berarti boleh nggak menggunakan HP-nya? Iya. Nah, berarti nanti kalian sudah tahu bagaimana restitusinya. Maksudnya apa yang harus kalian lakukan atau apa yang harus kalian pertanggungjawabkan ketika misalnya ada yang hilap membawa HP belum sesuai arahan guru ya. Ini kan sudah kita setujui bahwa menggunakan HP-nya sesuai dengan arahan guru. Setuju ya? Oke, lanjut lagi yang berikutnya. Nggak usah terlalu banyak supaya kita mudah dipahami ya, mudah diingat. Apa lagi? Nah, belajar sambil bermain. Bermain sambil belajar. Jadi ini banyak bermainnya sambil banyak belajar ya. Terus apa lagi? Oh, belajar sambil bermain. Yang lain setuju lah kawan-kawannya. Ini berapa orang? 1, 2, 3, 4. Bagaimana yang lain? Kalau tidak setuju tidak apa-apa. Ini kan kita menyepakatinya bersama, mendiskusikannya bersama. Gimana? Kalau tidak setuju, sampaikan saja. Nanti kita bahas. Setuju? Jadi setuju ini belajar sambil bermain. Berarti itu nilai kebajikan apa? Kebaikan apa berarti? Nah, kalau kalian belajar sambil bermain itu seperti apa sih sebenarnya yang mau kalian inginkan itu? Contohnya apa? Contohnya apa itu? Belajar sambil bermain. Maunya seperti apa? Gimana itu? Yang seperti apa? Ayo. Hah? Oh, main game. Boleh. Nah, kalau misalnya seperti itu, berarti kalian harus bisa mengkondisikan. Jadi walaupun belajar sambil bermain, berarti harus tetap apa? Tetap fokus dengan tugasnya. Itu berarti nilai kebaikan apa itu? Mandiri kah? Bertanggung jawab kah? Atau misalnya ada nilai yang lain di situ, menghargai. Berarti nilai apa? Bertanggung jawab ya di situ ya. Berarti nanti
Nah, kita tulis di sini bertanggung jawab. Nah, nanti kita diskusikan lagi setelah ini ya. Setelah sudah fix nanti beberapa. Kemudian kalimatnya berarti belajar sambil bermain gitu ya. Nanti kita bahas lagi ini ya, supaya kalimatnya kita rapikan lagi. Berarti ini belajar sambil bermain. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi? Itu apa? Kalau makan dan minum, setuju nggak? Yang lain? Itu 2 orang aja. Keluarkan Hanafi yang keras suaranya. Gimana? Kalau minum aja setuju, Bu. Tapi kalau makan kayaknya kurang sopan. Boleh, pendapat Hanafi seperti itu. Kalau makan kurang sopan, kata Hanafi. Kalau minum sepertinya masih bisa. Yang lain? Ada pendapat? Birin? Bagaimana? Apakah Birin yang menuliskan? Itu Bapak? Setuju tidak makan dan minum di kelas sambil belajar? Oh, setuju kalau Birin. Yang lain di ujung? Sahid, setuju nggak? Setuju juga. Kalau tidak setuju tidak apa-apa ya. Jadi keluarkan saja pendapatnya. Nah, kalau makan itu apakah kalian bisa memastikan sampah-sampah setelah makannya? Kira-kira kalau sambil makan itu apakah kalau makan kerupuk kan kruk 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 gitu ya, ada suara-suara. Nah, coba kalian pikirkan bersama kalau seperti itu kira-kira kalian bisa tidak bertanggung jawab, sampahnya tidak berserakan, tidak mengganggu proses pembelajaran? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Yang makan, kalau minum kan tidak bersuara ya, masa glek 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 gitu kan? Gimana kalau yang makan? Bisa mengkondisikan, bisa ya? Berarti itu nilai kebajikan apa? Sama tuh, mirip kayak handphone tadi, berarti bertanggung jawab, ya? Harus bisa mengkondisikan, tidak mengganggu proses pembelajaran. Nah, nggak apa-apa ya Hanafi ya, karena kawan-kawannya katanya mau makan dan minum, tapi mereka dengan tadi nilai apa? Tanggung jawab nanti ya. Oke, berarti ini masuk nilai bertanggung jawab. Ibu masukkan di sini dulu ya. Berarti gabung dulu di sini. Belajar sambil apa tadi? Nah, nanti kita diskusikan lagi di sini ya. Ini makan dan minum di dalam kelas. Oke, ada lagi? Ada lagi Dela? Tadi rasanya 1 lagi. Oke, nah kalau berdoa sebelum belajar ini jelas nilai apa nak? Agama atau bahasanya tadi di profil pelajar Pancasila apa? Religius atau boleh beriman dan bertakwa, sama aja ya. Religius boleh, beriman dan bertakwa boleh. Berarti ini kalimatnya berdoa, berdoa. Masa sebelum aja berdoanya? Ya, berarti berdoa sebelum dan sesudah belajar atau pembelajaran? Sesudah belajar gitu aja ya. Oke, nah ini ya, nggak ada lagi? Oke, terima kasih Dela dan Laila tuh, silakan kembali. Nah ini bisa kita lihat ada 5 nilai kebajikan di sini. Ada apa aja? Ya, terus, terus. Dan apalagi? Nah, ini nilai-nilai kebajikannya dan di bawah ini adalah keyakinan kelasnya. Nah, ini nanti kita diskusikan dulu. Ini kan ada nih yang 1 nilai kebajikan, ada 2 ini ya. Nah, ini kita diskusikan dulu sebentar ya.
Baiklah anak-anak, nah tadi kita sudah menyarikan nilai-nilai kebaikan atau kebajikan dari apa yang sudah kalian tuliskan. Kemudian kita sudah mengubah dari kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Nah sekarang kita akan lebih menyepakati lagi perilaku apa saja yang akan kita jadikan keyakinan kelas kita ya. Nah, yang pertama tadi kan ada nilai kebersihan ya. Yang tadi, berarti tadi kalimatnya menjaga kebersihan kelas. Nanti ada di sini berarti perilaku yang tampak dan perilaku yang tidak tampak. Maksudnya ini berarti kalau yang tampak itu apa yang sebaiknya itu bisa kita lakukan. Kalau yang tidak tampak ini berarti apa yang sebaiknya tidak kita lakukan. Berarti kalau yang kebersihan tadi, perilaku yang tampak berarti apa? Menjaga kebersihan kelas. Berarti tetap ya kalimatnya menjaga kebersihan kelas. Perilaku yang tidak tampak berarti apa? Boleh mengotori kelas atau kalimatnya apa? Membuang sampah sembarangan ya. Nah, kita sepakati dulu, kita setujui berarti ini adalah keyakinan kelas kita yang pertama nanti ini ya. Perilaku yang tampaknya itu adalah menjaga kebersihan kelas. Berarti yang sebaiknya tidak dilakukan atau yang tidak tampak itu adalah membuang sampah sembarangan. Yang kedua apa tadi? Saling menghargai dan menghormati ya. Berarti perilaku yang tampak di sini mau masih tetap dengan kalimat tadi. Kalimat tadi kan saling menghargai dan menghormati semua warga sekolah. Berarti setuju dengan kalimat itu ya? Semua terus perilaku yang tidak tampak berarti apa? Yang sebaiknya apa? Kata Hanafi membuli teman. Ada lagi? Setuju dengan kalimat itu? Berarti itu yang sebaiknya tidak kalian lakukan atau dihindari ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi adalah disiplin. Nah, disiplin tadi menggunakan handphone pada saat pembelajaran sesuai arahan guru. Nah, itu kalimatnya, ini kan supaya muncul ini ya, nilai kebajikannya kan tadi kebersihan. Ini berarti saling
Menghargai dan menghormati. Nah, itu kita perbaiki kalimatnya supaya nilai kebajikan disiplinnya muncul. Berarti kalimatnya seperti apa? Tadi kan menggunakan handphone pada saat, berarti apa Hanafi? Disiplin dalam menggunakan handphone di sekolah. Biar lebih pendek ya. Jadi kalau di sekolah itu bukan hanya di dalam kelas ibu, tapi ketika kalian juga bersama dengan guru yang lain ya. Berarti tadi kalimatnya disiplin. Nah, ini yang ibu garis bawahi ini adalah nilai kebajikannya ya. Disiplin menggunakan handphone di sekolah ya. Yang tidak tampak berarti yang sebaiknya dihindari oleh kalian berarti apa? Menggunakan HP apa? Semaunya gitu ya, sebebasnya. Oke. Berarti, boleh kalimatnya bagus Pul. Apa tadi Pul? Menggunakan tanpa izin atau arahan dari guru ya. Menggunakan handphone tanpa arahan dari. Oke, terus lagi tadi bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu tadi ada 2 ya. Apa aja tadi? Bermain. Iya, belajar sambil bermain. Terus apa lagi? Sama makan dan. Nah, itu kalimatnya biar kita jadikan satu supaya kalian juga mudah mengingatnya. Ya, jadi yang bertanggung jawab itu kita jadikan satu dengan ada kata bertanggung jawabnya. Berarti itu kalau yang kalian maksud itu main gamenya di dalam pembelajaran, ya kan? Terus apalagi tadi makan dan minum juga dalam kegiatan pembelajaran. Tapi tadi kan kata ibu nanya balik ke kalian, walaupun kalian main handphone, main game atau terus kalian makan dan minum, tapi kalian tetap harus bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya. Tugasnya tetap beres, ya kan? Nah, itu berarti kita perbaiki kalimatnya dengan kalimat apa? Bertanggung jawab untuk apa? Menyelesaikan atau mengerjakan tugas, ya. Jadi masuk di situ. Boleh aja belajar sambil bermain atau makan dan minum di dalam pembelajaran. Jadi inti keyakinan kelasnya nanti adalah ya bertanggung jawab apa tadi? Dalam menyelesaikan tugas ya, tugas sekolah. Nah, terus perilaku yang tidak tampak berarti apa? Betul. Nah, kalau kalian terlalu sibuk makan dan minum, nah takutnya kan itu tadi, makanya harus bertanggung jawab ya. Berarti bagus Ipul, melalaikan tugas dari sekolah. Ingat pugu Ibu ya, melalaikan tugas dari sekolah. Nah, ini kalian yang bikin loh ya. Ini kalian yang sudah menyetujui. Yang terakhir tadi apa? Religius. Nah, tadi kegiatannya berdoa sebelum dan sesudah. Sepertinya berarti kita rubah aja nilai kebajikannya ya, supaya muncul beriman dan bertakwanya. Berarti bisa dengan kalimat apa nih? Beriman dan bertakwa dengan berdoa sebelum, nah gitu ya, biar muncul nilainya di situ ya. Beriman dan bertakwa dengan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berarti yang tidak tampak atau yang sebaiknya nanti kalian hindari apa? Lupa
Atau apa kalimatnya? Tidak berdoa ya. Tidak berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini yang seharusnya kalian nanti lakukan perilakunya. Kalau yang sebelah sini yang sebaiknya kalian hindari. Ini sudah disetujui ya. Nah, terus lagi nih kita ya. Nah, kalau di sini adalah nanti perilaku apa sih yang bisa terlihat, perilaku apa yang bisa terdengar, dan apa yang bisa kalian lakukan ya. Berarti di sini ini kita bahasnya secara singkat saja ya. Ini terlihat dan ini berperilaku. Kita kasih poin aja ya biar mudah. Kan Ibu tidak muat juga menulis, berarti ini kita kasih. Tapi sebelumnya kita atur dulu urutannya. Ini kan masih acak nih ya. Menurut kalian sudah pas nggak nih urutannya nih? Yang keyakinan kelasnya ini. Apa dulu nih berarti yang nanti kita taruh paling atas? Pinter, bagus. Berarti ini nanti poin nomor 1 ya. Kemudian apa lagi? Nah, kalau yang ini tinggal diatur aja lagi. Apa? Maunya apa kesepakatannya nanti yang di bawahnya? Saling. Ya, terus apa lagi? Menjaga kebersihan. Ini nanti nomor 3. Terus 4. Yang mana maunya? 4 dulu atau 5 dulu? 4 dulu atau 5 dulu? Nggak apa-apa sih sebenarnya kebalik-balik ya. Tapi kan ini supaya sepakat, ya kan, supaya enak ngingatnya. Berarti yang mana dulu? Tanggung jawab dulu ya. Ini dulu, bertanggung jawab baru yang iya, ini 4. Nah, ini nanti urutannya, nanti kita bikin posternya ya nanti. Nah, ini nomor 1, beriman dan bertakwa, kemudian saling menghargai, menjaga kebersihan, kemudian disiplin, bertanggung jawab, baru disiplin. Nah, dari 5 ini, nanti mana yang terdengar, terlihat, dan berperilaku ya. Kalau yang terlihat dulu, yang bisa dilihat hasilnya, nomor berapa? Pinter, ya, menjaga kebersihan. Jadi itu harus terlihat. Apa berarti? Nomor berapa tadi poinnya? Nomor 3, ya. Berarti kalimatnya dia itu kelas, lingkungan kelas terlihat bersih, ya. Ini Ibu tulis. Lingkungan kelas terlihat bersih. Terus apa lagi nih? Ada yang terdengar, ada yang berperilaku, pendapat kalian? Terus apa lagi? Ada nggak yang terlihat? Disiplin itu terlihat, terdengar, atau berperilaku? Hampir semua ada perilakunya, ada terlihatnya ya. Sebenarnya kan ini juga bisa masuk di perilaku ya. Nomor 3 berarti berperilakunya apa? Membuang sampah pada tempatnya ya. Berarti ini Ibu tuliskan juga di sini misalnya membuang. Ini sebenarnya dituliskan supaya kalian itu lebih ingat lagi apa yang bisa dilihat gurunya, apa yang bisa kita lihat bersama, apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita lakukan ya. Ini membuang sampah pada tempatnya. Nah, terus kalau disiplin itu mungkin lebih kepada apa? Perilaku ya. Berarti tadi di sini disiplin nomor berapa? Nomor 5 ya. Berarti disiplin di dalam kelas. Terus apa lagi? Yang tanggung jawab. Berarti itu terlihat kalau kalian bertanggung jawab menyelesaikan tugas. Terlihat apa terdengar? Oke, di sini berarti yang mana tadi? Nomor 4. Bertanggung jawab menyelesaikan tugas. Terus apa lagi? Kalau berdoa itu terdengar, terlihat? Oke, berarti ini nomor 1 tadi ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Apa
Apalagi nih yang belum masuk ini poinnya? Nomor 2 tadi apa? Nah, itu bisa masuk semuanya sebenarnya ya. Terdengar tidak ada suara yang membuli kawannya, ya kan? Terus juga bisa terlihat dengan sikap yang sopan, ya enggak? Ya di sini ya. Poin nomor 2 ya. Berarti terlihat ramah ya. Boleh di sini terlihat ramah dengan teman. Perilakunya juga bisa dengan misalnya selalu menyapa temannya, kan masuk saling menghargai dan menghormati ya. Nah ini, oke sekarang kita sepakati, inilah berarti nanti perilaku-perilaku kita di dalam kelas yang sudah kalian yakini, baik yang tampak, yang tidak tampak, kemudian yang terdengar, terlihat, dan juga dalam bentuk perilaku. Tapi poinnya yang ini tadi, ya, ini sepakat ya, sebagai keyakinan kelas kita ada berapa? 5. Yang pertama, sudah tadi diatur Lana. Beriman dan bertakwa dengan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, iya. Yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima, disiplin. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah bersusah payah kita susun bersama ya. Dan ini akan Ibu gunakan mulai hari ini sampai nanti kalian kelas 12. Ini masih berlaku di pembelajaran Ibu ya. Ingat nih, ada 5 dan ini adalah sudah kalian sepakati. Jadi Ibu berharap kalian itu nanti akan menjalankannya dari hati kalian sesuai motivasi dari diri kalian sendiri, bukan karena Ibu, karena ini sudah kesepakatan kita bersama. Semoga nanti pembelajaran kita lebih baik. Tapi tentunya nanti misalnya per bulan atau per 3 bulan nanti kita tinjau keyakinan kelas kita ini, apakah ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu diperbaiki ya. Kalau misalnya disiplinnya masih perlu dipertahankan atau misalnya kelasnya sudah selalu bersih, berarti bisa kita ganti nanti dengan keyakinan kelas yang lain karena itu misalnya sudah mulai bagus, sudah mulai meningkat. Jadi keyakinan kelasnya itu jangan terlalu banyak juga ya, 5 ini aja cukup, tapi kalian bisa menjalankannya. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini? Atau ada yang masih ragu dengan keyakinan kelas kita? Masih ada yang mau dikurangi? Sudah pas? 5 ya, religius tadi, terus kebersihan, disiplin, tanggung jawab, dan saling menghormati ya. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita semua bisa menjalankan ini semua sesuai dari motivasi kita dari hati. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu ya sebelum kita ya silakan Pul. Mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Bisa next. Nah, kebutuhan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi, kalau siswa itu melakukan tindakan yang negatif, itu kalau bisa jangan langsung kita memvonis ya. Memvonis misalnya langsung ini hukumannya, jangan, tapi nanti kita coba ajak dialog. Tapi itu saya rasa sudah kita terapkan ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi lanjut lagi dulu. Nah, ini sekarang coba Bapak Ibu baca sedikit studi kasus, berat sekali kalimatnya studi kasus ya.
Nah, ini ada sedikit cerita. Nah, nanti saya coba kita sharing menurut Bapak Ibu apa kira-kira alasannya ya. Ini saya bacakan. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, dengan paksa ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa? Kok di sininya Doni? Nah, tidak sinkron, maaf ya Bapak Ibu ya. Yes. Kira-kira apa alasan Tommy, kita sepakati Tommy melakukan hal itu? Nah, coba kita sharing ya. Silahkan Bu Nana. Ya silahkan Bu Nana. Ya. Terima kasih. Pemikiran saya, mungkin dia tidak membawa bekal. Sementara dia juga merasa lapar. Betul. Dan teman-temannya banyak yang membawa, mungkin dia mengambil lauk di si A, kemudian nasi di si B, buah di mana, dan supaya dia merasa kenyang. Iya, Mungkin oke. caranya yang salah dengan memaksa. Iya, oke. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Bu Nana. Beberapa lagi ya, selain Bu Nana, siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa kira-kira alasan Tommy ini? Nah, merabuti jalan orang Banjar lah, mengambil bekal temannya dengan paksa. Kalau Bu Nana tadi, menurut Bu Nana alasannya karena tidak membawa bekal, jadi supaya kenyang. Benar juga ya. Ada lagi? Pak Ripan? Iya boleh. Ya siapa? Mikrofon mana? Silakan. Ayo Bu Ria, ayo Bu Andi Eka ada. Silakan Bu Andi Eka sebagai guru bimbingan konseling kita. Yang sudah biasa menghadapi murid-murid bermacam-macam. Silakan. Saya sebagai guru biasa aja di sini. Biasa. Merendah pula. Ilmu tadi bosku. Kalau melihat dari kalimat kan paksa tuh. Iya, memaksa. Enggak. Bisa jadi udah bawa nih, udah bawa bekal. Tapi kalau kita baik-baik pasti gak dikasih kan? Apa juga dimaksa. Oh iya. Ini. Ya mungkin itu aja sih. Jadi apa dia alasannya dimaksa? Nah kalau kita baik-baik nggak dikasih. Jadi harus dengan memaksa ya. Ya, silakan dari bapak-bapaknya. Mana ini suaranya? Bapak Helmi, Pak Ripan, Pak Angki. Ya silakan Pak Angki. Bapak Angki. Bersuara dulu. Ayo Ki, bantu kawan Ki, padaan bantunya. Kenapa di video ya? Yes, oke. Kalau menurut Ulun, karena si Tommy ini kemungkinan prediksi saya, Tommy ini sudah bawa bekal. Cuman saya setuju dengan Bu Andi tadi, apabila diminta secara baik-baik mungkin tidak ngasih. Namun si Tommy kemungkinan dia masih lapar. Jadi ini menggabungkan Gimana dengan Bu Andi Eka. Tommy adalah saya sendiri. Betul, ya. Tommy adalah Pak Angki. Ya, jadi prediksi saya itu tadi, karena mungkin Tommy-nya masih lapar, jadi dia minta ke temannya nggak dikasih, jadi secara paksa. Dan di sini saya lihat mungkin interaksi sosial antara temannya itu kurang harmonis. Nah, karena kalau harmonis pasti dia ngasihnya baik-baik. Nah, mintanya baik-baik, ngasihnya baik-baik, ada hubungan yang berbalik di antara mereka semua. Hal ini belum terjadi. Terima kasih.
mungkin maksudnya anak-anak kita itu melakukan tindakan negatif, tapi ini salah satunya ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatan lagi. Suaranya dulu. Dua kesempatan sudah saya berikan karena mungkin habis ini saya izin pamit sebentar karena ada yang memang harus dikerjakan di luar. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Jadi di sini saya melihat dari sisi psikologis dari si anak mungkin. Kenapa dilihat dari sana? Itu kan Tommy di situ kan wali keras, mungkin di sana anak-anak SMA ya. Di sini SMP, oke, SMP itu kan adalah masa-masa puber dari anak-anak itu. Nah, kemungkinan si Tommy tersebut ingin menunjukkan jati diri dia bahwa saya ini ada keinginan ingin diperhatikan, ada keinginan untuk sebagai menunjukkan jati diri dia dari sisi kepada teman-temannya, maksudnya seperti itu. Jadi dia tidak meminta dengan orang yang sewajarnya, tapi dia lakukan dengan apa yang dia pikirkan supaya orang-orang di sekitar dia memperhatikan apa yang dia lakukan. Seperti itu. Jadi dia lebih menonjolkan karena dia dalam SMP itu kan mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat kawan-kawan mungkin ada yang dulunya SMP kita ada yang memang caper, ada yang apa gitu. Nah dari kasus ini mungkin seperti itu, dia lebih ingin menunjukkan jati diri dia sebagai anak laki-laki yang minta perhatian, minta dukungan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu kalau saya melihat dari kasus Tommy di sini. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu guru sosiologi kita ya, dari sudut pandang psikologi kata beliau ya, psikologinya. Ada lagi? Silakan Bu Ria. Saya nambahkan sedikit ya tentang masalah Doni ini. Menarik sekali ketika kita belajar masalah psikologi siswa ya. Kalau misalnya bukan di kelas ya, biasanya masalah dalam sekolah itu berawal dari rumah. Nah kita lihat juga dari sisi bagaimana dia diperlakukan di rumah, ya kan? Apakah cara orang tuanya ini memberikan contoh berperilaku kepada sesama atau ketika dia memperlakukan anaknya itu akan menjadi contoh bagi anak ketika dia berperilaku pada orang lain. Contohnya kalau disebutkan dia dengan memaksa dengan cara kekerasan, ya mungkin alhamdulillah ada banyak poin yang disampaikan teman-teman tadi sebenarnya masuk ya. Siapa tahu dia di rumah kurang diperhatikan orang tuanya. Contohnya mungkin dia nggak dibawakan bekal atau nggak dikasih uang atau seperti apa ini, atau mungkin ketika dia meminta sesuatu tapi tidak pernah diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa keinginan dirinya di rumah seperti itu, sehingga akhirnya ya muncul tekanan-tekanan tertentu dalam dirinya sehingga ketika dia mau mengekspresikan sesuatu yang menjadi keinginannya itu akan menjadi suatu hal yang negatif seperti itu. Ya banyak hal yang harus kita pahami terkait dengan masalah psikologi siswa, tidak hanya dari sekolah saja, teman-teman sekolah atau mungkin dari guru, tapi juga bisa jadi masalah itu datang dari keluarga dan kebanyakan itulah terjadi bagaimana interaksi dia di rumah bersama orang tuanya, karena masalah pasti akan terbawa ke sekolah. Itu aja kata saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, beri tepuk tangan juga Bu Lia yang sudah luar biasa. Faktor keluarga itu juga berpengaruh ya. Terima kasih Bapak Ibu atas gagasan dan pendapatnya yang sudah sangat luar biasa ya. Jadi di sini ada kasus si Tommy atau Doni ya, maaf ada salah ketiknya. Jadi di sini si Tommy ini memaksa merebut atau mengambil bekal temannya. Nah, dari kasus ini saja sudah banyak sekali berbagai macam sudut pandang kan Bapak Ibu ya. Dari sudut pandang Bu Nana, dari sudut pandang Pak Helmi, Pak Angki, Bu Ria, dan mungkin yang lain juga memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, disinilah juga ketika kita nanti menghadapi murid-murid kita ya di sekolah kita,
ketika mereka melakukan tindakan pasti ada alasannya. Benar kan Bapak Ibu ya? Pasti ada alasannya, dan alasannya itulah yang berdasarkan nanti dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi jawaban Bapak Ibu itu semuanya benar. Semuanya benar. Karena memang dari sudut pandang yang berbeda-beda, dan itu pun juga bisa asumsi kita. Nah, makanya ketika anak nanti melakukan tindakan yang negatif, itu kita ajak berdialog. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Eka cara berdialognya nanti ya. Nah, terus juga hubungannya apa dari kasus ini dengan keyakinan kelas tadi? Keyakinan sekolah dan kelas tadi itu akan berisikan sesuatu yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan. Nah, jadi kita belajar tentang ini supaya kita nanti bisa mengarahkan keyakinan kelas atau sekolah yang kita buat itu memang benar-benar memenuhi kebutuhan dasar murid-murid kita. Tadi jawaban kawan-kawan itu sepertinya luar biasa. Nah, kita lihat next selanjutnya. Nah, bertahan hidup. Ini ada 5 ya Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar manusia. Kami pun ketika mempelajari ini ada merasa kena mental. Bahasa kalau ulun tuh kena mental. Tamparan untuk diri sendiri sebagai seorang guru, dan saya juga sebagai seorang ibu di rumah. Ternyata ketika anak kita melakukan suatu tindakan yang negatif atau ibaratnya kita anggap melanggar peraturan, ternyata karena kebutuhan dasar mereka itu belum terpenuhi. Nah, dari 5 ini, yang pertama itu bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Dari 5 ini, satu yang di atas adalah kebutuhan biologis, dari 2 ke 5 kebutuhan psikologis, kejiwaannya ya, yang seperti Pak Helmi bilang. Nah, jadi jawaban Bapak Ibu semua benar. Nah, kata Bu Nana tadi bisa jadi dia tidak membawa bekal. Benar sekali. Di sini yang bertahan hidup. Karena kata Bu Nana tadi lapar kan Bu Nana? Benar. Nah, itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi bertahan hidup tadi yang sudah disampaikan Bu Nana. Kemudian tadi ada juga Bu Andi Eka, itu karena kalau baik-baik nanti nggak diberi. Nah, jadi harus memaksa. Itu nanti bisa masuk di bagian penguasaan. Terus Pak Angki juga sama, Pak Helmi tadi caper. Nah, caper apa? Cari perhatian. Berarti itu nanti kebutuhan dasar rasa sayang dan ingin diterima. Diterima oleh temannya, ya kan? Atau diterima oleh orang tuanya, nanti ada yang ngelaporin. Dia itu cari perhatian. Benar kata Bu Ria juga, di rumah kurang diperhatikan, tidak disangui. Ya, kalau Pak Angki biasanya kalau lagi bawa bekal berarti sedang baik-baik saja. Nah, iya, itu benar sekali. Faktor keluarga berpengaruh. Bisa jadi Pak Angki merebut bekal saya karena tidak diperhatikan. Nah, seperti itu juga murid-murid kita ada alasannya, ya. Kemudian lagi tadi ada saya dengar sedikit jahil ya. Betul, jahil. Artinya dia mau godain temannya saja. Itu nanti masuk bagian apa kira-kira Bapak Ibu? Kesenangan. Seru katanya kan kalau lihat wajah Bu Laila marah diambil kata Pak Angki kan. Nah, itu senang. Ini 5 mewakili kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Jadi setiap kita melakukan tindakan itu seperti yang Pak Sugeng katakan berdasarkan motivasi yang ada di dalam diri kita. Karena kita punya keyakinan, makanya ada keyakinan kelas, kita punya nilai-nilai yang kita inginkan, ya kan? Dan itu adalah untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Next, nah ini penjelasannya secara formalnya ya Bapak Ibu, tapi sudah tergambar tadi dari apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan juga. Kebutuhan bertahan hidup ini berhubungan dengan biologis ya. Di sini ada rumah, kesehatan, makanan. Kemudian kalau kasih sayang dan rasa diterima ini tentu ingin dihargai oleh keluarga, teman, pasangan, kemudian juga kelompoknya. Selanjutnya
tadi penguasaan. Nah, ini yang dia akan merasa hebat kata Pak Helmi tadi, ya kan, dengan merebut itu kata Bu Andi Eka, dia hebat gitu dengan memaksa. Nah, jadi ini penguasaan, kemudian kebebasan. Terus juga kalau kebebasan ini misalnya mungkin dia bosan, dia bawa bekal si Tommy tadi. Tapi bekalnya tuh Pak Angki aja gitu contohnya lebih enak ya kan. Pak Angki tuh disangui nasi goreng aja terus oleh istrinya. Bosan Pak Angki merebut bekal saya yang bawa nasi sop. Nah, berarti tuh kebutuhan dasar kebebasan. Pak Angki ini ingin memilih tapi tidak akomodasi kebutuhannya. Jadi dia melanggar tuh. Nah, melanggar keyakinan bahwa harus menghargai Ibu Laila, ya kan? Nah, kemudian kesenangan tadi yang itu tadi, jahil, seru, senang lihat ekspresi wajah teman-temannya. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai sama-sama untuk murid-murid kita mulai dengan mengenalkan yang namanya keyakinan kelas atau sekolah. Kita mulai dengan dari diri kita juga terlebih dahulu untuk bisa lebih menurunkan emosional kita ketika menghadapi murid-murid ya. Oke, selanjutnya ice breaking tapi dari Bu Eka aja nah. Oke, silakan Bu Eka. Pertanyaan Ibu Ria ini sangat benar. Kalau yang di video itu kan idealnya ya Bapak Ibu ya, sangat ideal. Menurut saya pun, saya untuk mencapai posisi itu pasti perlu waktu yang sangat lama ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini saya mau menambahkan memang untuk memulai itu kita harus berkomitmen bersama-sama. Nah, itu dulu. Seperti Majid itu berarti karena dia ekspresinya datar, terus juga no respon ya Bu Eka ya. Berarti kita ajak berdialog. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru itu untuk mengajak siswa itu berdialog. Saya yakin kalau kita mau ya membimbing anak-anak dari yang tidak mengeluarkan suara seperti Majid, saya memang tidak mengajar ya, kalau ulun kan tidak mengajar Majid, tapi mendengar cerita dan melihat kesehariannya memang dia sangat-sangat sulit untuk diajak berinteraksi. Nah, tapi tadi kata Ibu Eka sekarang sudah mulai nih berkembang, berarti sudah ada perubahan. Nah, itu saya yakin perubahan itu karena guru-guru BK kita, wali kelasnya yang sudah membimbing Majid mengajak dialog. Kunci dari interaksi kita dengan murid itu saya akui adalah komunikasi. Adanya dialog itu adalah kuncinya. Karena tanpa ada komunikasi, tanpa ada dialog, kita tidak akan tahu alasan mereka bersikap. Tapi karena saya dengar Majid itu kata teman-temannya kalau di lingkungan luar ya kalau nggak salah dia ngomong aktif. Nah, itu artinya kebutuhan dasar tadi memang ya, mungkin di surat yang tadi itu ada kebutuhan dasar yang mungkin tidak atau belum terpenuhi ketika Majid ada di sekolah. Nah, itulah yang akan kita gali sebagai guru, baik sebagai wali kelasnya. Tapi saya salut sudah dengan wali kelasnya Majid ini sudah mengubah perkembangan Majid. Jadi sebenarnya Bu Ria ya, kalau di sini kami kan tidak menggurui, kami berbagi. Untuk realnya itu memang kita perlu effort, perlu usaha keras untuk menerapkan yang tadi, yang ideal tadi dari bawah dulu. Makanya saya mengajak kawan-kawan, nanti kita mulai tahun ajaran baru ya kawan-kawan. Mudah-mudahan ada yang bersedia mencoba menerapkan keyakinan kelas. Karena itu dulu juga dasarnya. Gak mungkin tiba-tiba kita melakukan segitiga restitusi ya Bu Eka ya. Tidak mungkin kita tiba-tiba langsung ke posisi manajer. Pasti dari posisi yang penghukum dulu, kemudian teman, pemantau, nah baru nanti ke posisi manajer. Dan itu perlu waktu. Nah, kita mulai dari yang paling kecil, kita tanamkan dulu nilai-nilai kebaikan itu dari diri kita juga sebagai guru, berikan apa Bapak Ibu? Contoh. Tapi saya yakin kalau guru-guru kita sudah teladannya luar biasa, tinggal kita bagikan ke anak-anak. Jadi kita mulai bikin keyakinan kelas, itu hal yang sederhana. Apaan sih? Kadang-kadang kita kan bilang,
nggak penting banget ngajak siswa ngomong gitu kan ya Pak Angki ya. Pasti itu gunanya buangi waktu. Baik, langsung ke materi. Nah, apalagi kalau tahun ajaran baru Bapak Ibu, bawa dulu anak itu. Istilahnya itu adalah udah bisa bahasa Inggris lah, mindfulness istilahnya itu pengumpulan emosionalnya. Diajak dulu mereka bertanam di orang Banjar. Ya, jangan langsung kita masuk mengajar, ya materi kita karena semester ini. Nah, ulun aja merefleksi diri saya sendiri Bapak Ibu. Ternyata selama ini saya mengabaikan murid, sangat mengabaikan. Nah dari situ, insya Allah kalau kita mulai dari yang kecil-kecil tadi, kita ajak dulu bikin keyakinan kelas aja dulu, yang paling sederhana. Gak usah dulu kita keyakinan sekolah. Kita ajak mereka. Di situ Majid pun akan mengeluarkan pendapat Bapak Ibu. Ulun, anak buah ulun, dia tahu Marisa Renda kalau Bapak Ibu. Nah, Marisa Renda sama tuh mirip aja Pak dengan Majid versinya. Versi perempuan. Ketika diajak yang bikin keyakinan kelas, Masya Allah, berani dia walaupun dengan tulisan. Tapi dari sorot matanya, dari senyumannya, dia merasa sangat diterima. Ketika siswa kita, murid kita merasa diterima di kelas itu oleh kita, insya Allah motivasi itu akan datang. Iya, datang dengan sendirinya. Ulun sudah merasakan itu pelan-pelan. Ulun menerapkan juga supaya kan ada pepandir aja nih nah, jawab di depan, tapi sudah merasakannya. Saya yakin yang ngarannya Majid tuh karena aktifnya Bapak Ibu. Ya, ini aja sudah banyak perkembangan luar biasa Bu Nana dan Bu Toti menurut Ulun dan guru-guru BK-nya sudah karena itu sudah melakukan posisi manajer dan tuh Bu Tati dengan Bu Nana. Segitiga restitusi juga. Sebenarnya kalau segitiga restitusi itu Bapak Ibu tidak usah patok 3 berurutan, tidak. Jadi bisa sesuai situasi. Nah, bisa langsung menanyakan kenapa kamu melakukan ini, boleh. Tidak mesti yang harus ya itu ada salah, ada terserah Bapak Ibu. Itu tidak tapi itu sudah dilakukan ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana Bu Ria? Mungkin itu mungkin ada tanggapan yang lain, mungkin rasa penasaran dari Bapak Ibu. Ya, silahkan diungkapkan. Oh, silahkan Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri ya, karena penyanyi ini teman-teman saya juga sudah kenal. Yang ingin saya tanyakan, misal nih, sebelum memulai pembelajaran, saya menerapkan untuk membuat keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas itu berdasarkan saran dari anak-anak ya. Misal nih ada anak saya yang menyarankan boleh belajar memakai handphone, boleh sambil belajar menggunakan handphone, bebas memainkan apa saja. Misal boleh belajar sambil makan. Dan itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita nih. Misalkan tidak boleh membawa handphone ke dalam kelas. Handphone itu hanya digunakan untuk media atau untuk pembelajaran saja. Bagaimana, apakah kita sebagai guru boleh menolak atau bagaimana sikap kita untuk membuat kesepakatan agar sama-sama enak, gurunya enak, anaknya enak, jadi pembelajaran bisa berlangsung secara baik dan menyenangkan. Terima kasih. Menambahkan yang Bu Yeni tadi, Bu Yeni sepertinya kan sangat penasaran. Saya yakin Bapak Ibu juga penasaran jika ada memang murid yang mengeluarkan gagasan, karena kan kita bebaskan. Saya aja lah Bapak Ibu kemarin ada gagasannya apa nah? Rambutnya panjang boy. Nah ada. Tapi respon kita ya tadi, jangan dongkol, kita atur emosional. Ini kebutuhan mereka memang karena mereka ingin bebas tadi. Nah, apa yang saya lakukan ketika saya mendapatkan gagasan yang seperti itu, seperti yang tadi Bu Yeni bilang juga, bawa HP Bu, apalagi boleh makan. Benar kata Pak Sugeng,
kita kembalikan kepada muridnya. Tapi memang tantangan kita Bapak Ibu adalah mengeluarkan berbagai macam pertanyaan. Itu pengalaman saya. Pertanyaan-pertanyaan yang akan memantik mereka, yang mengajak mereka berdialog itu memang cukup sulit kalau menurut saya. Jadi ketika itu saya menanggapi yang rambut panjang, tubuh Yenilah, saya kembalikan ke saya yakin itu para laki-laki ya, pasti ya siswa kita yang laki-laki. Saya kembalikan, kalau rambut panjang, apakah itu terlihat bersih menurut kalian? Terlihat rapi atau tidak? Jadi memang kita di situ tantangannya. Pertanyaan-pertanyaan itu harus kita kreasikan. Tapi itu nanti akan muncul kok Bapak Ibu. Ketika dari hati kita berniat untuk melakukan dialog, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat berpengalaman daripada saya. Jadi ketika dikembalikan, baguslah kira-kira yo, rambut panjang beguguran rambut karena buku tulis pas menghitung rumus kimia. Nah, berpikir anak-anak, benar juga pula. Ini ulun pengalaman real, nggak ada yang maksud ulun karena tugas, tidak ada sama sekali. Ulun penasaran juga Bapak Ibu menerapkan keyakinan kelas ini seperti apa. Jadi memang bebas, jadi setelah itu diajak terus saja. Memang pertanyaan-pertanyaan itu yang harus kita munculkan sampai akhirnya mereka yang akan menyadarinya. Oh ini pula, itu kan bagus. Akhirnya mereka nanti yang akan mengambil itu semua, dan itu perlu waktu memang. Dan itu memang itu tadi, kan penting juga itu. Nah itu dirubah pemikiran itu Bapak Ibu. Tapi ketika itu sudah tumbuh, ulun aja Heru nih, Heru 11 IPA 1 nih bukan adiknya ada, tapi pian-pian tahu seperti apa Heru. Karena dia ikut andil dalam pembuatan keyakinan kelas yang biasanya petakilan tak kesana kemari mengganggu kawannya, sadar, langsung merasa supan sorang jar orang Banjar karena dia ikut menyepakati keyakinan kelas itu. Nah, ulun sudah coba di 2 kelas. Memang perubahan itu tidak akan langsung ya Bapak Ibu ya, itu perlu proses. Nah itu tadi Bu Yani, Bapak Ibu semua kita keluarkan pertanyaan-pertanyaan itu yang akan menggali. Nah menggali itu memang sulit, itu tantangannya. Kita harus melakukan pertanyaan, munyak kelas-kelasan memang gue, apalagi jawaban anak-anak ya kalau Bapak Ibu tahu aja dah, kemana-mana tuh Pak. Ada harus jawabannya, dan itu juga yang ulun dapatkan di pendidikan anak ulun di rumah. Ada harus kritis tuh Bang, jawabannya panjang kali lebar kali tinggi. Kita tuh Bang harus sabar memang. Keluarkan terus juga pertanyaan kita nih keluarkan terus sampai akhirnya dia insya Allah akan menyadarinya dan menemukan sendiri solusinya. Nah itu mungkin karena waktu juga nih, jam berapa sudah Mas Tugam? Sudah. Ya, nah kayaknya sudah mungkin cukup aja. Kita coba nanti bareng-bareng. Jadi kita coba dari pembelajaran kita masing-masing, dan saya yakin ketika kita memulai itu dari hal-hal kecil akan bisa ke sekolah nantinya. Perlu waktu Bapak Ibu, tidak bisa seperti kita membalikkan tangan pluk langsung posisi manajer kada. Pasti kita dari yang pemantau dulu, begamatan jar orang Banjar Bapak Ibu lah. Nah ini cukup mungkin itu. Baik Bapak Ibu, sepertinya ini sudah berada di penghujung acara nih, karena tapi seperti sudah cukupkan saja ya. Waktunya sudah mau, ya sudah mepet mau sholat Jumat nih. Jadi semoga ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu CGP tadi berkah bermanfaat untuk pembelajaran kita di sekolah. Nih, amin. Dan semoga pembelajaran atau mutu pendidikan di sekolah kita bisa berubah. Amin. Seterusnya ya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena sudah berakhirnya acara ini, mari kita ucapkan alhamdulillah Bapak Ibu, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pugu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah, tahu tidak kenapa Pugu Ibu panggil ke sini? Enggak tahu Bu. Nah, Ibu itu ada laporan bahwa Pugu tidak diizinkan untuk mengikuti penilaian akhir semester mata pelajaran sastra Inggris. Benar atau tidak? Oh, benar Bu. Oh iya, berarti benar saja ya informasinya. Nah, menurut ingatan Pugu, tindakan apa yang sudah
Pugu lakukan. Jadi sampai Pugu tidak diizinkan untuk mengikuti penilaian akhir semester sastra Inggris. Oh, kemarin itu Ibu Diah nyuruh, Bu. Sehabis ulangan jangan pulang dulu, suruh ngerjakan tugas kelompok. Tapi saya malah pulang duluan, Bu. Oh begitu, Iya, jadi Bu. pulang duluan. Ini, Bu. Nah, menurut Pugu, dengan tidak mematuhi peraturan dengan pulang duluan itu sebuah kesalahan atau tidak? Kesalahan, Bu. Ya, tidak apa-apa ya Pugu ya, semua Iya. orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, Ibu juga dulu pernah. Nah, tapi yang terpenting adalah Pugu belajar dari kesalahan tersebut. Setuju atau tidak? Setuju, Bu. Nah, Ibu juga tidak menyalahkan Pugu, menyalahkan Ibu Dia, atau menyalahkan teman. Nah, di sini kita akan mencari solusinya ya, bersama. Nah, coba sekarang ceritakan ke Ibu, kenapa jadi Pugu pulang duluan? Pasti ada alasannya kan? Ada, Bu. Sebelumnya Ibu Diah tuh udah nyuruh. Sehabis ulangan suruh bawa tali pramuka, tapi saya malah lupa bawa tali pramuka, Bu. Saya mau ngomong sungkan, Bu, makanya pulang duluan. Oh, jadi begitu ya ceritanya. Iya, Bu. Jadi kamu lupa, terus kamu sungkan, dan ada rasa takut sedikit ya. Iya, Bu. Takut kalau dimarahi Iya, ya. Bu. Takut, Bu. Ibu paham sekali perasaan Pugu yang sungkan, takut, karena kan Pugu itu lebih muda daripada Ibu Dia. Nah, tetapi kalau tidak mematuhi arahan, kan itu juga jadi masalah ya. Iya, Bu. Malah kalau dengan pulang duluan itu jadi masalah baru, ya kan? Iya, Bu. Nah, menurut Pugu, dengan Pugu itu tidak mematuhi atau mengikuti arahan Bu Dia dengan pulang duluan, itu sudah melanggar keyakinan kelas kita atau tidak yang sudah kita sepakati? Sudah, Bu. Berarti melanggar ya? Iya, Ada Bu. yang dilanggar. Ada, Nah, Bu. keyakinan kelas apa yang sudah Pugu langgar? Tidak tanggung jawab, Bu. Tidak bertanggung jawab Iya, ya. bertanggung jawab. Yang tadi pulang duluan, terus Iya, lupa membawa tali pramuka. Nah, menurut Pugu, bertanggung jawab itu penting atau tidak? Penting, Bu. Kalau menurut Pugu itu penting ya, karena memang kalau dengan bertanggung jawab berarti Pugu bisa apa? Bisa menyelesaikan apa? Bisa menyelesaikan tugas-tugas, Bu, dengan baik. Iya, kalau Pugu bertanggung jawab pasti tugas akan terselesaikan dengan baik. Nah, kalau menurut Pugu bertanggung jawab itu penting, nah apa yang akan Pugu lakukan ke depannya supaya nanti Pugu tidak lupa lagi dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru? Biar saya nggak lupa, saya bikin catatan pribadi di handphone, Bu, biar ingat sewaya-waya kalau ada Iya, tugas. betul. Biar mudah ingat kan, apalagi zaman sekarang ya, HP terus di tangan. Nah, Iya, Bu. kalau ditulis di HP, pasti insya Allah Pugu nanti bisa ingat ya. Ini, Bu. Sudah bagus itu tindakannya. Nah, Pugu bersedia kan memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Nah, apa yang akan Pugu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Sehabis ini saya nemu Ibu Diah, Bu. Jelaskan bahwa kemarin nggak bawa tali pramuka biar nggak salah paham. Terus selain menjelaskan apa dulu berarti? Minta maaf, Bu. Iya, betul ya. Sudah bagus tindakannya, minta maaf, menjelaskan. Nah, kapan Pugu akan melakukan yang menemui Ibu Diahnya? Terus juga kapan Pugu yang mulai melakukan mencatat di handphone itu? Mencatatnya mulai tadi malam, Bu, soalnya udah sudah dikabarkan, Bu. ya. Terus kalau yang Minta maafnya habis ini, Bu. oh, berarti sebelum Ibu panggil itu sebenarnya Pugu sudah ada inisiatif ya. Iya, Bu. Karena udah ada temennya ngasih tahu kalau Iya, Bu. tidak diperbolehkan ikut pelajaran ya sastra Ulangan Inggris sastra ya. Bagus sekali Pugu ya, berarti Pugu sudah jujur, Pugu sudah menemukan solusinya hari ini. Ibu yakin pasti Pugu berani untuk menemui, menjelaskan, bertanggung jawab dengan Bu Diah ya, dan jangan diulangi lagi ya. Iya, Bu. Terima kasih. Silakan sekarang Pugu kembali ke kelas dan segera temui Ibu Diah ya. Iya, Bu. Permisi, Bu. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pugu Rama Ardian. Saya dari kelas 11 IPA 2. Terima kasih, Ibu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Laila untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan.
Akhirnya saya bisa tetap mengikuti penilaian akhir semester mata pelajaran sastra Inggris. Saya berjanji akan bertanggung jawab dengan semua tugas yang diberikan oleh guru dan akan membuat catatan pribadi di handphone saya untuk tugas-tugas yang diberikan agar saya tidak lupa. Terima kasih Bu Laila. Wassalamualaikum. Terima kasih Bapak Guru hebat telah berkenan menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.